Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, hadir. Adik-adik, perkenalkan nama kakak Nadia Maryanti. Lumayan panjang kan nama kakak adik-adik? Nah, agar adik-adik lebih mudah mengingat nama kakak, adik-adik bisa panggil kakak dengan KNM, yaitu Nona Matematika. Kenapa adik-adik berhubungan dengan matematika? Ada yang tahu? Nah, karena sesuai kakak ajarkan, yaitu di bidang matematika. Jika adik-adik sedang belajar matematika ataupun membahas soal-soal yang berhubungan dengan matematika, adik-adik lebih gampang mengingat nama kakak. Oh iya, kita belajar dengan KNM. Adik-adik, matematika seperti apa sih menurut adik-adik? Nah, mungkin matematika menurut adik-adik itu terlalu sulit ya. Tetapi jika adik-adik mau mempelajarinya, memahaminya, dan mau untuk membahas soal-soal yang berhubungan dengan matematika, maka ia akan menjadi lebih mudah. Sama seperti kita hidup. Kita hidup pasti pernah mengalami masalah, ya kan ya adik? Nah, jika kita bisa mengatasinya, menyelesaikan masalah tersebut, ia akan menjadi lebih mudah. Tetapi jika adik-adik tidak bisa mengatasinya, tidak berusaha untuk menyelesaikannya, maka ia tetap menjadi sulit. Nah, adik-adik, sebelum belajar, kakak mau lihat sejauh mana sih semangat adik-adik untuk mengikuti pelajaran kakak hari ini. Nah, untuk melihat semangat tersebut, kakak di sini ada permainan yaitu tepuk semangat, di mana adik-adik tepuk tangan 3 kali, kemudian angkat tangan sebelah kiri sambil mengucapkan uha-uha, kemudian tepuk lagi tangan 3 kali, angkat tangan sebelah kanan dengan mengucapkan uha-uha, kemudian tepuk lagi tangan 3 kali, tarik tangan ke belakang sambil mengucapkan hu, dan dorong tangan ke depan sambil mengucapkan ha. Sekarang kita coba ya adik-adik, tepuk semangat. Uha-uha, uha-uha, uha. Sekarang kita ulang lagi, tepuk semangat. Uha-uha, uha-uha, uha. Udah semangat kan adik-adik? Oke, sebelum belajar, marilah kita membaca doa dalam hati masing-masing agar pelajaran kita hari ini masuk ke dalam pikiran dan mudah untuk kita pahami. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang materi perbandingan. Nah, pada materi perbandingan ini, dia ada materi khususnya. Yang pertama, perbandingan senilai, kemudian perbandingan berbalik nilai, kemudian skala. Nah, sebelum kakak menjelaskan apa itu perbandingan, kakak mau tahu dulu apa sih contoh perbandingan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti apa sih adik-adik bisa membandingkan sesuatu? Ada yang bisa menjawab? Oke, si A badannya kurus sedangkan si B badannya gemuk. Masih bisa menjawab? Oke, si A orangnya pendek sedangkan si B orangnya tinggi.
badan kasih terhadap tinggi keseluruhannya. Tengok di soal adik-adik, tinggi badan kasih berapa adik-adik? 155 cm. Terhadap kita bandingkan tinggi keseluruhannya. Untuk mencari tinggi keseluruhannya, kita jumlahkan tinggi badan kasih 155 dengan tinggi badan running 165 cm. Berapa jumlahnya adik-adik? Benar, 320 cm. Oke adik-adik, sekarang kita lanjutkan tentang perbandingan senilai. Nah, kakak akan memperagakan seperti apa sih contoh perbandingan senilai itu agar adik-adik dapat mengetahui konsep dari perbandingan senilai. Nah, yang akan kakak bandingkan itu banyaknya pena yang dibeli dengan harganya. Nah, di sini akan ada 3 percobaan. Percobaan pertama itu 1 buah pena, percobaan kedua itu 2 buah pena, percobaan ketiga untuk 3 buah pena. Nanti berapa harga dari ketiga percobaan tersebut? Nah, adik-adik, di sini ada sebuah pena. Nah, dari pena ini kakak akan membeli pena kepada toko alat tulis. Nah, kita lakukan percobaan pertama. Untuk percobaan pertama, kakak akan membeli 1 buah pena dengan harga 5.000. Kemudian, untuk percobaan kedua, kakak akan membeli pena 2 buah. Nah, adik-adik, berapa sih harga 2 pena ini? Ada yang bisa menjawab? Benar, 10.000. Kenapa? Karena 2 kali lipat dari harga pertama. Nah, sekarang percobaan ketiga. Kakak akan membeli 3 buah pena. Berapa harganya adik-adik? Ada yang bisa menjawab? Oke, benar, 15.000. Kenapa? Karena 3 kali lipat dari harga awal. Nah, inilah contoh perbandingan dari banyaknya pena yang dibandingkan dengan harganya. Nah, apa sih kesimpulan dari contoh perbandingan ini adik-adik? Kita lihat di sini. Tadi yang pertama kakak membeli 1 buah pena. Kemudian kakak membeli 2 buah pena. Antara 1 buah pena dengan 2 buah pena, apakah itu bertambah banyak pena yang kakak beli adik-adik? Ya, benar, bertambah banyak pena yang kakak beli. Bagaimana dengan harganya adik-adik? Apakah bertambah mahal atau berkurang harganya? Ya, benar, bertambah mahal. Jadi, kesimpulan dari contoh ini, semakin banyak pena yang kakak beli, maka harganya juga semakin mahal. Oke adik-adik, konsep dari perbandingan senilai itu adalah jika suatu variabel bertambah, maka variabel yang lainnya juga ikut bertambah. Nah, rumusnya adalah A per B sama dengan C per D. Nah, ini adalah perbandingan tadi. Dengan cara kita lakukan kali silang, A dikali dengan D sama dengan C dikali dengan B. Oke adik-adik, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal perbandingan senilai. Nah, untuk contoh soal perbandingan senilai, seorang berjalan 60 langkah dengan jarak yang ditempuh 24 meter. Jika jarak yang ditempuh 180 meter, berapa langkah seorang tersebut berjalan? Oke adik-adik, sekarang kita jawab sama-sama ya adik-adik. Nah, dari soal perbandingan senilai tadi, seorang berjalan 60 langkah dengan jarak yang ditempuh 24 meter. Sekarang, jika jarak yang ditempuh 180 meter, berapa langkah seorang tersebut berjalan?
Sekarang 3 buah tumpuan balok. Berapa pula waktu yang akan ditempuhnya? Sekarang kita mulai. 1, 2, 3. 63 detik. Nah, di sini bisa dilihat dari 1 buah tumpuan balok ke menjadi 2 buah tumpuan balok. Apakah dia bertambah baloknya atau berkurang? Bagaimana adik-adik? Nah, benar, bertambah baloknya. Kemudian kita lihat waktunya. Dari 95 detik ke 84 detik, apakah dia berkurang waktunya atau bertambah? Berkurang. Nah, jadi dapat kita simpulkan dari contoh perbandingan berbalik nilai ini, semakin bertambah tumpuan balok, maka waktu yang ditempuh oleh mobil tersebut dia akan menjadi berkurang. Nah, konsep perbandingan berbalik nilai itu adalah jika suatu variabel bertambah, maka variabel yang lain berkurang. Nah, di sini rumusnya A per B sama dengan C per D. Ini adalah perbandingan tadi. Caranya adalah kita kalikan A kali C sama dengan B dikali D. Adik-adik, untuk lebih jelasnya, di sini kakak ada contoh soal. Nah, bisa kita lihat suatu pekerjaan dapat diselesaikan selama 6 hari dengan 2 orang pekerja. Jika pekerjaan dapat diselesaikan selama 4 hari, berapa banyak orang yang bekerja? Nah, di sini selama 6 hari yang bekerja 2 orang. Sedangkan 4 hari, berapa orang yang bekerja? Dari 6 ke 4, apakah berkurang harinya atau bertambah? Nah, benar adik-adik, berkurang. Jika berkurang harinya, maka orang bekerja akan bertambah banyak. Nah, jadi intinya semakin banyak orang yang bekerja, maka semakin
adik-adik telah berusaha sampai di titik ini untuk meraih